Ammal a'ma faja'ahu al-malak. Adapun orang yang buta tidak bisa melihat, datanglah kepadanya malaikat. Faqala lah, dan malaikat mengatakan kepada dia, ayu syai'in ahabbu ilaik? Perkara apa yang paling kamu sukai? Qal, dia menjawab, ayyaruddallaha alayya basari fa ubsara bihin nas. Aku berharap agar Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan penglihatan mataku, yang dengan itu aku bisa lagi melihat manusia. Subhanallah. Coba perhatikan. Perhatikan jawaban si buta ini. Ya, dia tidak minta kecuali agar dikembalikan cahaya matanya, bisa melihat. Hanya itu. Coba tadi si kusta, kemudian si botak, apa jawab dia? Oh, rinci sekali. Ya. Masing-masing mereka mengatakan lebih daripada, padahal kalau dibilang si kusta ini, saya penting sembuh ini, sudah cukup. Dia enggak, rupa yang bagus, kulit yang bagus, rinci lebih. Tapi si buta ini, dia mengatakan, aku bermohon kepada Allah, kalau Allah itu mengembalikan penglihatan mataku. Ya. Berbeda dengan si botak, sya'ran hasanan, enggak cukup. Banyak hal-hal lain. Akan tapi si buta ini dia begitu zuhudnya. Dia enggak bertanya, enggak meminta kecuali hanya dikembalikan penglihatan mata. Subhanallah. Ini 3 orang. Kemudian ditanyakan oleh malaikat kepada si buta ini, kalau harta kamu suka apa? Kambing menteng, ghanam. Kambing. Yang pertama tadi unta, yang kedua sapi, yang ketiga kambing. Ini yang ketiga ini enggak banyak-banyak permintaan. Ya. Allah. Wa hadza aidan min zuhdi. Dia enggak berangan-angan, enggak minta sapi, enggak minta unta. Akan tapi kambing. Kambing ini dibandingkan dengan sapi dan unta tentu nilainya lebih rendah, ya kan? Lebih rendah, tapi dia enggak minta. Fa'atahu syatan, diberikan kepadanya juga seekor kambing betina, syah, ya, seekor kambing betina yang juga akan saya melahirkan. Malaikat mengatakan kepadanya, barakallahu laka fiha. Ya, InsyaAllah ini udah berapa kali dikatakan barakallah, ini udah bisa Pak. Ke depan kita berdapat sesuatu, berikan kepada anak kita, berikan kepada siapa yang kita beri, istri kita, barakallahu laka, barakallahu laki, barakallahu laki. Ya. Itu barakallah nggak mesti pas hari pesta walimah, ya, nggak mesti. Barakallah doa keberkahan termasuk dalam hal ini. Kata beliau Honda baru Pak, beli motor baru misalnya, barakallahu lak. Ya, semoga Allah memberikan berkah. Baik, ya, kita kembali ke cerita tadi. Jadi masing-masing mereka 3 orang ini mendapatkan yang satu unta, yang kedua sapi, yang ketiga kambing. Kesemua mereka berkembang biak binatang tersebut sampai masing-masing mendapatkan satu lembah. Yang punya kambing satu lembah kambing, begitu banyaknya. Yang punya sapi satu lembah sapi, begitu banyaknya. Yang punya unta satu lembah sapi, sepanjang mata memandang. Itu milik mereka masing-masing. Kemudian sang malaikat ini datanglah. Kemudian datang kepada yang pertama, al-abras, orang yang sebelumnya supak. Fi suratihi wa hayatihi, dalam bentuk penampilannya, gayanya, penampilannya, gaya badannya, ya. Seperti apa? Hayatihi ar-rithah, dalam bentuk gaya seorang yang lemah, orang susah. Libas, pakaiannya juga pakaian orang fakir. Datang kepada orang yang sebelumnya supak. Malaikat ini mengatakan, rajulun miskin, lawrun gathiyan. Ya, hana li thapuna, kabih bekal bak jalan lonjak. Habis bekal saya dalam perjalanan fi safari. Ya.
Hari ini tidak ada cara lain. Jadi saya bermohon kepada Allah, kemudian saya minta bantu padamu. Datang dia. Fatawassala ilaihi bidzikri halih annahu faqir. Dia memohon kepada orang yang sebelumnya supa ini dalam menyebutkan kondisinya sedang faqir. Si malaikat ini. Wa annahu ibnu sabil, artinya musafir. Segala sebab yang bisa mengantarkannya kepada keluarganya telah tiada, habis mendung perjalanan bekal. Maka dia mengatakan, as'aluka billadhi a'taka al-lawn al-hasan. Aku minta kepadamu, ya, yang telah dulu Allah memberikan kamu ini kulit yang bagus, ya, harta, unta sebanyak ini, agar kau bisa membantu perjalanan saya ini. Maka lantas si ini lupa diri. Dia mengatakan, oh letaknya banyak sekali hak-hak orang lain ni, banyak kali kepentingannya kan, walaupun kalian banyak alasan lah. Walaupun lihat ni banyak ni masih kakrit dia alasan ni, Pak. Kalau untuk memberi itu enggak ada alasan. Tapi kalau untuk bakhil itu banyak alasan. Maka dikatakan, wa bakhila bidzalik, ma'a annahu lahu wadiyan min al-ibil, padahal untanya begitu banyak sekali. Allah. Padahal orang yang sedang sangat membutuhkan ini lebih berhak. Kalau dia bilang ini ada hak-hak orang lain di unta saya, sebenarnya orang ini jauh lebih berhak untuk menerima unta dia. Dan enggak diminta banyak, diminta bantu saja. Musafir, fakir lagi, habis modalnya, bekalnya. Ini orang lebih berhak untuk mendapatkannya. Akan tapi dia minta maaf. Fadzakkarahu bima kana alaihi min qabl. Maka malaikat ini bukan langsung meninggalkannya. Diingatkan dia. Malaikat ini mengingatkan dia kondisi dia sebelumnya. Waktu sebelum senang, diingatkan. Ka'anni a'rifuk. Sepertinya saya kenal kamu. Sepertinya saya kenal kamu. Biasa, Kak. Karena orang biasa udah kaya, dulu gatin, udah kaya, biasa lupa sama kawan-kawannya. Lalu dulu sekolah satu main, lupa, kayaknya kenal kamu. Ya, nyobrol akal berkalam, mungkin kamu salah orang. Ka'anni a'rifuk, sepertinya saya kenal kamu. Alam takun abros, bukankah kamu dulu orang yang supak, yang orang jijik lihat kamu? Segitunya diingatin, Pak. Kamu fakir, kemudian Allah memberikan karunia-Nya kepadamu, sehingga kamu punya unta sebanyak ini. Sehingga kamu jadi ganteng, kulit kamu jadi bagus. Walakinnahu qala wal'iyadzu billah. Sudah diingatin begitu, apa jawaban orang ini? Oh bukan, ini warisan nenek moyang kami. Warisan dari kembali ahlinya mengkon. Ya Allah Akbar. Innama warithtu hadzal mal kabiran an kabir. Ini warisan, bukan, mana ada itu? Enggak ngaku, Pak. Hai wai gok kian galanji. Angkara nikmat Allah. Dia mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti dia enggak lulus ujian. Faqala lahu al-malak, maka malaikat ini mengatakan, in kunta kadiban, kalau kamu bohong, kalau kamu dusta, fasayyarakallahu ila ma kunt. Kalau kamu bohong, maka Allah Subhanahu wa taala akan merubah kamu sebagaimana kondisi kamu sebelumnya. Kamu sebelumnya supak dan fakir, maka Allah kalau akan membuat kamu jadi seperti sebelumnya karena kamu bohong terhadap ucapanmu. Allah. Fasayyarakallah. Maka ini menunjukkan mustajabnya doa malaikat. Mustajabnya doa malaikat. Ya. Walaupun itu doa tadi pakai syarat, kalau kamu bohong. Ya. Apabila sesuai dengan syarat yang ditentukan, maka doa itu terkabul. Artinya kalau enggak bohong, enggak apa-apa. Tapi kalau kamu bohong, kamu akan Allah jadikan seperti sebelumnya. Allah. Wa atal aqra, kemudian dikatakan kepada si botak, datang kepada si botak.
Maka malaikat ini mengatakan kalimat-kalimatnya sama seperti dikatakan kepada si supak dulunya. Orang ini pun menjawab persis sebagaimana jawaban si supak dulu. Ada yang nggak ngakui. Malaikat pun mengatakan, in kunta kadziban, kalau kamu bohong terhadap ucapanmu yang kamu katakan tadi, ya, semoga Allah mengubah kamu seperti kondisi sebelumnya. Kemudian didatangilah yang terakhir orang yang buta. Wa dzakkarahu bi ni'matillahi alaih. Malaikat ini pun mengingatkan orang ini dengan nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya. Orang ini mengatakan, subhanallah, qad kuntu a'ma faraddallahu ilayya basari. Dulu saya ini buta, enggak bisa melihat. Allah pun telah mengembalikan penglihatan mata saya. Subhanallah. Dulu saya buta, Allah pun telah mengembalikan penglihatan mata saya. Fa aqarra bi ni'matillahi alaih. Orang ini mengakui nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya. Ya, semoga kita menjadi orang seperti orang buta itu, Pak. Fakhudh ma syi'ta wa da' ma syi'ta. Sederhana, Pak. Karena orang kan enggak pelit, aku itu nikmat Allah, apa yang ada pada itu nikmat Allah. Jawabannya sederhana. Khudh ma syi'ta, ambillah apa yang kamu mau dan tinggalkan seberapa pun yang kamu mau. Coy. Pada buah pelai, coy. Pelai kambing, coy. Pada buah ini, coy. Berapa mau ambil kambing itu. Ya. Tinggalkan seberapa yang kamu mau. Ya. Fawallah, demi Allah, aku tidak akan menyulitkan kamu hari ini. Dengan sesuatu yang mana engkau pun mengambilnya karena Allah Azza wa Jalla. Hadirin yang saya muliakan, ini bahasa syukur, bahasa mengaku akan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepadanya. Maka malaikat pun mengatakan kepada orang ini, amsik malak, tahan hartamu. Sesungguhnya kalian itu hanya diuji. Kalian diuji. Pinyo gecok kambing, gecok geti pajuhnya ke malaikat, Pak. Ya, nanti tiba-tiba mahluk natuk malaikat ustaz rumah. Mabu lelaki bu bena lelaki lepajo. Yang lain enggak ada. Kan malaikat nampak. Malaikat enggak makan dia. Ya bak jenis letak malaikat siluman ru. Yang tengok kafiral, long bang malaikat kelam. Lai lumpau. Malaikat baju pisang goreng ngelong kelam. Ana baju pisang goreng malaikat. Malaikat enggak makan dan minum seperti kita. Maka malaikat ini mengatakan, kami hanya menguji kalian. Faqad radiyallahu anka. Allah sungguh telah ridha kepadamu, wahai orang yang sebelumnya kamu buta. Allah telah ridha kepadamu. Wa sakhita ala sahibaik, dan Allah telah murka dan marah kepada dua sahabatmu itu. Wa hadha yadullu ala anna al-qissah kan masyhurah bainan nas. Ya. Ini juga kisah ini menunjukkan sudah sangat masyhur di kalangan orang. Ya. Oleh karena itulah dikatakan karena kesabaran dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, engkau masih ingat Allah telah mengembalikan penglihatanmu, maka ini kamu lulus ujian, kan begitu? Sedangkan yang lain, anna Allah raddahum ila ma kana alaihi min al-faqr wal 'ahah. Keduanya semua dikembalikan, diubah seperti kondisi sebelumnya. Cacat lagi. Hadis ini juga merupakan dalil bahwasanya mensyukuri nikmat Allah itu kewajiban bagi seorang hamba. Dan itu menjadi sebab kekalnya nikmat dan bertambahnya nikmat. Syukur akan nikmat Allah merupakan sebab kekal dan bertambahnya nikmat. Allah katakan dalam surah Ibrahim ayat 7, وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Banyak sekali dalil yang lain menunjukkan tentang kewajiban bersyukur. Hadirin yang saya muliakan,
Ya, kisah ini panjang, sewaktu saya. InsyaAllah ke depan kita ambil sejumlah faedah dari hadis ini, pelajaran-pelajaran penting dari hadis ini. Ya, kesimpulan yang penting kita ingat oleh diri kita adalah jangan menjadi si botak dan si kusta. Jadilah seperti sifat si buta tadi. Dan ingat-ingatlah nikmat Allah yang telah kita rasakan hari ini. Yang sebelumnya kita nggak dapatkan. Ketahuilah itu ujian. Dan kita ke depan, kita di hari-hari kita, perjalanan hidup kita ke depan, ada tawaran-tawaran berupa harta. Ingat itu tawaran ujian. Tawaran berupa jabatan itu ujian. Jangan salah. Ya, yang kadang lah kena gerak, kena putok babih huyuk. Na'udzubillah min dzalik. Subhanakallah bihamdi asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.